Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita bertemu dan belajar kembali bersama Bu Mika. Anak-anak, apakah sudah siap belajar? Harus siap dong. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah jika hadir semua. Coba sekarang kita lihat pakaian kita. Apakah sudah rapi? Baik, jika sudah rapi. Sekarang, coba perhatikan sekitar kita. Apakah sudah bersih dan nyaman? Baik, bagus. Jika sudah bersih dan nyaman, artinya kita sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anak, agar kita semakin semangat belajar hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, sekarang kita sudah terlihat lebih bersemangat. Coba, ada yang tahu mengapa kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu? Benar sekali, karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua dan menuntut ilmu itu termasuk ke dalam ibadah. Maka dari itu, kita harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua, yaitu mengenai kegiatan ekonomi dan keragaman karakteristik individu di sekolah. Coba sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu mengapa seseorang itu perlu bekerja? Betul, seseorang itu perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apakah bekerja merupakan salah satu kegiatan ekonomi? Betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui apa itu kegiatan ekonomi dan mengklasifikasikan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta memerinci keragaman karakteristik di sekolah. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Menurut kalian, kegiatan apa saja yang dilakukan pada gambar tersebut? Betul, kegiatan ekonomi. Kegiatan jual beli. Ya, betul sekali. Lalu, jika kegiatan jual beli tersebut diberhentikan, apakah kegiatan ekonomi akan tetap berjalan? Betul sekali. Jika kegiatan jual beli dihentikan, maka tidak akan terjadi kegiatan ekonomi dan kita akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Coba sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah yang sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi? Baik, Ibu jelaskan ya. Nah, manusia ini merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia ini pasti membutuhkan orang lain. Manusia ini juga memerlukan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah dengan kegiatan ekonomi, di mana dengan kegiatan ekonomi tersebut, manusia akan mendapatkan laba berupa uang maupun barang yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ya. Kegiatan ekonomi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Ada 3 kegiatan pokok ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Contohnya, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Contoh lainnya misalnya, penjahit menjahit kain menjadi pakaian, atau perajin kayu yang menghasilkan meja, kursi, dan lemari. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa tersebut adalah kegiatan produksi. Nah, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Contohnya, toko atau agen membeli beras dari petani, kemudian menjualnya ke konsumen. Nah, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pembeli atau konsumen adalah kegiatan distribusi. Adapun pelaku atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan, menggunakan, atau mengurangi nilai guna dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kita membeli beras dari toko untuk kita masak dan kita makan. Kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa seperti demikian disebut kegiatan konsumsi. Nah, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar-gambar kegiatan ekonomi pada proses pengolahan teh, dari mulai penanaman hingga dapat kita manfaatkan untuk diminum. Berdasarkan gambar tersebut, mana sajakah gambar yang menunjukkan kegiatan produksi? Ya, kegiatan produksi ditunjukkan oleh gambar A, B, dan C. Gambar A menunjukkan petani teh yang menanam dan memetik teh. Sementara gambar B menunjukkan proses pengolahan teh di pabrik oleh tenaga ahli. Dan gambar C menunjukkan proses pengemasan daun teh yang dilakukan oleh pekerja yang bertugas mengemas teh. Lalu, gambar mana sajakah yang menunjukkan kegiatan distribusi? Ya, kegiatan distribusi ditunjukkan oleh gambar D dan E. Gambar D menunjukkan kegiatan pendistribusian teh oleh supir truk pengantar barang ke toko-toko. Sementara gambar E menunjukkan pedagang yang menjual barang kepada pembeli atau konsumen. Nah, kegiatan kita meminum dan menikmati teh merupakan kegiatan konsumsi yang pelakunya disebut sebagai konsumen. Kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kita. Setiap jenis pekerjaan di sekitar kita berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun kegiatan konsumsi. Demikian penjelasan tentang kegiatan ekonomi. Semoga informasinya bermanfaat ya. Nah anak-anak, dari video yang ditampilkan dapat kita ketahui ya bahwa kegiatan ekonomi ini merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah pakaian yang kita pakai itu tiba-tiba saja ada? Tiba-tiba saja dibeli oleh kita? Betul, tentu saja tidak. Sebelum dipakai oleh kita, tentu pakaian ini melewati beberapa proses.
di mana proses tersebut berawal dari benang-benang yang disatukan kemudian menjadi kain dan dijahit di pabrik. Itu merupakan kegiatan produksi. Lalu kemudian setelah dijahit dan setelah membentuk pakaian, pakaian tersebut dijual oleh toko-toko atau oleh penjual, dan kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan distribusi. Kemudian kita sebagai pengguna pakaian membelinya di toko, dan hal ini termasuk kegiatan konsumsi. Coba sekarang ibu memiliki beberapa gambar, kita akan melakukan sebuah permainan mengurutkan dari mulai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita ikuti bersama-sama ya. Coba kita perhatikan gambar-gambar yang ditampilkan berikut ini. Dari ketiga gambar berikut, coba kalian urutkan manakah yang termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, kita bahas bersama ya. Coba, pada gambar pertama itu adalah kegiatan produksi dilakukan oleh seorang petani yang sedang memanen padi. Kemudian, dari hasil panen tersebut didistribusikan oleh penjual dengan menjual berasnya di toko maupun di supermarket. Kemudian, dilanjutkan oleh kegiatan konsumsi, yaitu dilakukan oleh kita sebagai konsumen yang mengkonsumsi beras tersebut menjadi nasi yang selalu dimakan oleh kita. Betul sekali. Gambar selanjutnya, ada kegiatan produksi yang dilakukan oleh sejumlah nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Itu termasuk kegiatan produksi. Dilanjutkan oleh kegiatan distribusi, di mana dari ikan yang tadi sudah dicari oleh nelayan itu kemudian diperjualbelikan di toko-toko oleh penjual. Lalu kemudian kita sebagai pelaku konsumen membelinya kepada penjual ikan tersebut untuk kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh kita semua. Betul sekali. Selanjutnya, kegiatan produksi yang dilakukan oleh pekerja tambang emas. Yang kemudian, kegiatan distribusinya itu dilakukan oleh penjual toko emas, di mana perhiasan tersebut atau emas tersebut sudah diolah menjadi cincin, kalung, gelang, dan sebagainya yang biasanya dipakai oleh kita. Kemudian kita sebagai pelaku konsumen itu membeli perhiasan tersebut di toko emas dan memakai perhiasan tersebut. Nah, itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, itulah gambaran beberapa kegiatan ekonomi yang termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Wah, sepertinya anak-anak semuanya sudah paham mengenai kegiatan ekonomi ini. Coba sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, bagus sekali. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, artinya kalian semua sudah paham terkait materi ini ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Coba kalian perhatikan di gambar tersebut, apakah siswa-siswi yang ada pada gambar tersebut sama? Betul, tentu berbeda. Sekarang coba kalian amati lingkungan kelas kalian. Apakah teman-teman sekelas kalian itu sama? Betul, tentu berbeda. Apa yang membedakan? Jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu, warna kulit, betul. Ada yang hitam, ada yang putih, bahkan ada yang sawo matang. Betul sekali. Nah, ini dinamakan dengan keragaman karakteristik, di mana setiap orang itu tentu memiliki ciri atau karakter yang melekat pada dirinya. Seperti tadi, keragaman fisik, pekerjaan, ras, suku, serta agamanya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu memiliki lembar kerja yang harus kalian kerjakan.
Coba kalian perhatikan, tugas kalian ini adalah mengamati beberapa teman kalian dengan cara menuliskan namanya dan coba kalian amati warna kulitnya, jenis rambutnya, hobinya, serta tanyakan oleh kalian makanan kesukaan teman kalian. Minimal kalian harus mencari tahu 3 teman untuk dapat mengisi lembar kerja yang ibu berikan. Apakah dapat dipahami anak-anak? Baik, jika sudah dipahami, ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Baik anak-anak, waktu mengerjakannya sudah habis. Ibu harap kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerja yang ibu berikan. Coba sekarang kita ambil satu contoh ya. Coba, misalnya ada Rani. Rani ini memiliki warna kulit putih dengan jenis rambut lurus. Hobinya itu yaitu makan dan makanan kesukaan Rani adalah sayur. Lalu teman yang kedua ada Nurul. Nurul ini memiliki warna kulit yang sawo matang dengan jenis rambut yang ikal, memiliki hobi olahraga dan makanan kesukaan Nurul adalah sosis. Coba, dari teman kalian Rani dan Nurul itu, apakah terdapat perbedaan? Betul sekali anak-anak, tentu dan pastinya berbeda. Di mana Rani memiliki warna kulit putih sedangkan Nurul memiliki warna kulit sawo matang. Itu adalah sebuah perbedaan. Coba, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut? Betul sekali, adalah dengan cara menghargainya. Di mana kita sebagai teman tidak boleh memaksa teman yang lainnya untuk sama-sama suka dengan apa yang kita suka. Misalnya, Rani hobinya makan, sedangkan Nurul hobinya adalah olahraga. Nurul tidak bisa memaksa Rani untuk ikut serta menyukai olahraga. Dan tugas kita selaku temannya adalah menghargai kesukaan karena itu termasuk ke dalam keragaman karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu. Baik, apakah sudah paham terkait materi yang ibu sampaikan? Bagus sekali jika sudah paham. Aktivitas selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ibu mempunyai soal evaluasi yang perlu kalian isi. Soal evaluasi tersebut meliputi apa yang sudah tadi kita bahas bersama-sama. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Baik, ibu harap kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi yang ibu berikan. Nah, coba sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi kita sudah pelajari? Baik, jika tidak ada, coba ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Betul, hari ini kita belajar mengenai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, serta kita juga mempelajari mengenai keragaman karakteristik individu. Nah, coba ibu ingin bertanya dulu sebelum menutup pembelajaran, apakah pembelajaran hari ini seru? Baik, alhamdulillah jika pembelajaran hari ini seru dan menyenangkan. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas semangat dan antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan industri. Coba kalian pelajari dulu materi tersebut sebelum kita bersama-sama belajar. Bisa dipahami? Baik, jika sudah, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bumika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.